Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan dan berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir. Baik, di materi pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 5G, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 5, muatan pembelajarannya ilmu pengetahuan alam ya. Siapkan buku paket dan alat tulisnya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara, kemudian melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda dan melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper ya. Baik, silakan dibuka buku paket halaman 645 ya, perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Mungkin pada prakteknya kita sudah ketahui semua ya, setelah es dikeluarkan dari pendingin, maka lama-kelamaan air akan mengalami perubahan wujud dan kembali ke bentuk semula jika dimasukkan kembali ke tempat pendingin. Ya, paling cuma wujudnya saja yang berbeda. Kalau tadi yang kotak, kemudian mungkin dicairkan, kita pindahkan ke wadah yang lain yang bentuknya tidak sama, kemudian kita masukkan pendingin, maka dia akan kembali menjadi es ya. Perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor ya. Ingat ya, perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor atau pengaruh panas ya. Kalau melepas panas, maka dia akan membeku, mengembun, dan mendeposisi atau mengkristal. Sedangkan kalau menyerap panas ya, maka dia akan menguap, mencair, atau menyublim ya. Nah, membeku, mengembun, mendeposisi, menguap, mencair, dan menyublim ini termasuk perubahan benda secara sementara ya. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula ya disebut perubahan sementara. Sedangkan perubahan benda padat, perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula disebut perubahan tetap. Nah, contohnya apa? Nasi. Nasi awalnya dari mana? Beras. Beras diolah menjadi nasi. Nasi yang kita makan ya. Nah, sekarang apakah nasi bisa menjadi beras lagi? Tidak. Ya, dia akan tetap menjadi nasi. Kemudian apa? Roti yang berjamur ya. Roti yang rusak ini, ya dia tidak akan menjadi roti yang bagus lagi ya, karena sudah berjamur. Kemudian kayu yang dibakar menjadi arang atau debu ya, kita nggak mungkin mengembalikannya lagi menjadi wujud aslinya. Nah, ini disebut perubahan tetap. Perubahan wujud benda. Nah, ini benda padat, maksudnya di sini lilinnya ya contohnya. Nah, lilin ini setelah kita beri kalor ya, maka dia menyerap kalor. Yang terjadi apa? Si lilinnya ya akan mencair. Ya, tapi jika didinginkan dia akan menjadi lilin kembali ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kemudian apalagi proses pembuatan garam. Ya, petani garam di sini akan menyiapkan pertama itu petak-petak tambak ya. Jadi mereka di sekitaran pantai akan membuat petak-petak tambak. Kemudian tambak itu diisi air laut. Nah, air laut ini akan didiamkan terus akan menguap ya. Setelah menguap maka akan terisi kristal-kristal garam. Ya, dari air laut yang menguap maka akan mengendaplah kristal-kristal garam ini ya. Kemudian kristal garam ini diangkut ya. Kemudian dikeringkan melalui sinar matahari, kemudian baru didistribusikan. Nah, ini juga termasuk perubahan wujud benda, ya kan? Dari mulai yang bentuknya seperti ini, kemudian menyerap seperti lilin, kemudian menyerap kalor, maka dia akan menjadi meleleh, kemudian jika didinginkan dia akan berubah kembali menjadi lilin itu. Tapi mungkin wujudnya sudah tidak sama. Percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper ya. Sekarang yang kita lihat adalah es kering dulu di gambar sebelah kiri. Es kering adalah karbon dioksida beku yang biasanya digunakan sebagai pendingin. Ya, biasanya ini digunakan oleh ekspedisi makanan atau minuman atau buah-buahan ya yang memerlukan waktu yang sangat panjang dan jauh, maka es kering ini sangat membantu untuk membekukan makanan-makanan tersebut.
ya, biasanya ditaruh di dalam mobil box ya. Jadi tidak mungkin bawa kulkas besar kemana-mana di dalam mobil box ya, tidak kuat juga energi listrik yang membawanya. Jadi digunakan es kering. Es kering ini berbahaya jika dipegang tanpa pengaman karena akan terasa perih ya. Karena apa ya? Karena sangat dingin. Ya, dia akan seperti menempel di tangan kita ya. Dry ice atau es kering ini adalah gas CO2, gas karbon dioksida yang jika didinginkan maka dia akan mendeposisi ya, akan menjadi kristal, dan kristal ini jika di tempat terbuka akan menjadi gas ya. Biasanya gas ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk acara serial TV ya, atau dalam film-film ya kan, ada gas-gas atau ada kabut-kabut. Nah, itu biasanya diambil dari dry ice. Jadi bukannya kabut asap tabunan sampah, bukan ya, tapi ini dingin rasanya ya. Jadi dari padat ke gas namanya menyublim. Dari kristalnya ini ya, dari kristalnya, dari si es keringnya ini jika dibiarkan di tempat terbuka maka dia akan melepas menyerap kalor, maka akan berubah menjadi gas. Dan ini disebutnya menyublim. Oke, di sini ada tugas mandiri ya. Kalau kemarin kalian sudah berusaha maksimal tugas-tugas tutorial bagaimana membuat eksperimen sederhana. Sekarang Ibu ingin kebalikannya. Ya, jadi kalian carilah tautan video di YouTube mengenai percobaan mendeposisi. Jadi kalian cari ya percobaan sederhana atau eksperimen sederhana tentang mendeposisi ya. Ingat, harus didampingi oleh orang tua. Kemudian, setelah kalian mendapatkan video tersebut, perhatikan baik-baik. Ya, kemudian kalian tulis bahan-bahan yang diperlukan, peralatannya apa saja. Ya, harus detail. Yang ketiga, tulis cara kerja. Bagaimana cara kerjanya? Ya, kalian tulis sedetail mungkin. Ya, panjang juga nggak apa-apa. Dan terakhir, buatlah kesimpulan pada percobaan tersebut. Ya, ingat, ini hanya pekerjaan menulis, ya, menyaksikan video, kemudian lalu menulis dan membuat kesimpulan. Jadi Ibu hanya minta waktu kalian hingga esok jam 8 pagi, ya, paling lambat ya. Jadi tulisannya rapi, bisa terbaca dan fotonya juga jelas ya. Jadi sekarang karena keadaan kita tidak memungkinkan untuk mencari peralatan di luar, maka Ibu minta kalian cari videonya di YouTube didampingi orang tua ya, tentang percobaan mendeposisi. Sebenarnya ini bagus kalau dipraktekkan ya, karena bagaimana bisa mendapatkan yang namanya kristal. Nah, ini memang harusnya dipraktekkan. Qadarullah, khawatirnya percobaan yang Ibu ingin laksanakan kondisi sedang hujan, sulit untuk mendapatkan bahan-bahan. But it's okay, kita coba aja untuk saat ini seperti ini. Kalian tulis bahan-bahannya, cara kerja, dan kesimpulan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.